Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengalaman pertama kali menyembelih hewan korban. Karena ada teman Ustadz Mahyuni yang kini sudah hijrah ke Jakarta, dulu bertugas di Banjarmasin, sekarang bertugas di Jakarta, kebetulan mengelola sebuah masjid yang ada di sana, dan tahun ini beliau diminta untuk menjadi juru sembelih. Dan beliau mungkin tahun ini tahun yang pertama akan mendapatkan pengalaman pertama untuk menyembelih. Beliau tanya kepada saya bagaimana cara menghilangkan rasa gugup. Ada rasa gugup. Nah, ada rasa gugup. Bagaimana cara menghilangkan rasa gugup tersebut? Sebetulnya saya salut juga dengan beliau karena pertama kali diminta langsung berani, langsung berani. Kalau dulu saya beberapa kali orang meminta tahun 2016 beberapa orang yang meminta untuk menjadi juru sembelih, minta sembelihkan hewan korbannya, saya tidak berani karena takut melihat darah. Alasannya kenapa takut? Karena mungkin takut melihat darah karena memang belum biasa, dan kalau menyembelih ayam kan lehernya kan kecil, tapi ini sapi atau kambing. Kalau di tempat kami kan kebanyakan orang sapi. Nah, membayangkan lehernya besar, kalau ayam kan hanya kecil. Nah, kalau menyembelih ayam biasa, tapi ini luar biasa menyembelih sapi. Nah, tapi ketika konsultasi dengan teman yang biasa menyembelih, apa katanya? Nah, sampean harus punya golok dulu, nanti berani. Wah, lalu saya beli golok yang punya teman itu tadi, Pak Ustadz Hadi Saputra, yang menjuali saya golok. Tapi bukan ini pesanan tempaan dari lokal, buatan lokal ya, buatan lokal, bukan mesan ke daerah luar kota. Ini produksi lokal, bahannya dari baja bersenso, bahan bersenso. Nah, ini mirror, asalnya ini goloknya masih hitam, belum diasah. Alhamdulillah dapat ilmu mengasah dari beberapa channel YouTube, bagaimana menguji ketajaman dan sebagainya. Nah, kita coba praktekkan sendiri, alhamdulillah menjadi golok sembelihan yang standar, dapat iris kertas itu minimal. Jadi kembali kepada bagaimana caranya supaya tidak gugup. Jadi yang pertama ada keberanian, itu sudah lumayan. Ada keberanian untuk menyembelih. Nah, tinggal ketika hari hanya bagaimana cara menghilangkan gugupnya. Yakin aja dengan golok-golok yang sudah disediakan. Artinya teman saya menyarankan bahwa punya golok sendiri. Kenapa? Karena ketajamannya kita tahu. Nah, dengan tahu
golok kita ini sudah tajamnya luar biasa, kita menambah keyakinan kita untuk bisa melakukan sembelihan dengan sempurna. Itu yang pertama barangkali harus punya golok sendiri yang ketajamannya, apalagi katanya hampir mungkin mencapai 10 ekor. Wah, apalagi seperti itu. Itu pengalaman pertama. Kalau saya kan pengalaman pertama cuman 1 ekor. Menyembelihnya itu pun wah luar biasa. Nah, ini pengalaman pertama karena tidak tahu ketajaman goloknya seperti apa, dikira sudah tajam. Oh, ternyata belum setajam yang standar yang standar yang biasanya digunakan orang-orang yang menyembelih sekali tarik selesai, sekali dorong selesai. Ternyata karena goloknya, parangnya itu tumpul, ya kalau ditebaskan ke kayu mungkin bisa. Tapi ketika eh, menyembelih, wah luar biasa. Pegel, 1 ekor aja sudah pegel. Ini tangan. Luar biasa. Kenapa? Karena goloknya tumpul. Nah, itu. Jadi goloknya benar-benar ketajamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diperhatikan adalah ketika menyembelih, pastikan kakinya diikat, kaki dan tangan sapinya diikat yang betul, jangan sampai ada pergerakan. Kemudian lehernya pun harus diregangkan, dikencang semaksimal yang bisa kita kencangkan sehingga ketika kita melakukan sembelihan itu akan mempermudah. Nah, mesti ada yang membantu memegang kepala hewan tadi. Itu yang sangat diperhatikan. Ketika ada pergerakan kepalanya bisa lepas ini golok. Bisa lepas kalau tidak ada yang megang kepala kerbau atau sapi yang akan kita sembelih. Ini yang kedua ini yang perlu diperhatikan. Ada teman atau orang yang membantu memegang kepala sekira tidak ada pergerakan dari hewan tadi ketika kita melakukan penyembelihan. Itu yang kedua. Dengan teknik apapun, yakinkan sebelumnya saya ini mau menggunakan teknik apa. Apakah dorong ataukah dengan tarik. Nah, ketika kita menginginkan dorong, maka hewannya kita dongakkan sedikit sehingga lehernya agak menunggak ke atas, bukan menghadap ke kiblat arah lehernya. Tapi kalau kita tarik bisa aja tidak mendongak ke atas, tetapi tetap dikencang, betul-betul kencang dari bawah tarik ke atas. Jadi itu saja untuk menghilangkan rasa gugup itu dengan keyakinan goloknya sudah tajam luar biasa, kemudian lehernya betul-betul kencang, sehingga dengan mudah kita melakukan penyembelihan dan ada yang membantu memegang kepalanya untuk mengencang itu tadi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya untuk mengatur rasa gugup itu wajar. Tapi kita atur napas kita, tarik perlahan melalui hidung, tahan, hembus. Itu akan menormalkan detak jantung kita. Tapi saya yakin Ustadz Mahyuni mampu untuk menjadi juru sembelih dan silahkan
mencari golok yang memang terjamin kualitas ketajamannya. Mungkin dulu saya pernah merekomendasikan golok Kresdoren Pak Haji Sidik, Muhammad Sidik di Jakarta, mungkin sudah dihubungi. Atau bisa juga golok Sembelih Nusantara GSN, Pak Mukhtar, bisa silahkan cari di YouTube beliau atau di Facebook beliau. Ada lagi golok yang Asgar Blade. Nah, Asgar Blade, golok Asgar Blade bisa juga itu luar biasa juga ketajamannya. Beliau tes ketajaman. Atau punyanya Ustadz Fitrah Alfian. Nah, itu. Jadi rekomendasi dari saya golok yang untuk sembelih betul-betul karakter untuk sembelih, jangan sampai digunakan untuk yang lain, disimpan, setelah menggunakan disimpan. Selanjutnya nanti kita bahas tentang bagaimana cara merawat golok ini supaya tidak berkarat dan sebagainya, karena ada ketika ketika teman kita datang ke rumah untuk mengasah mandau, itu cerita ada golok yang tidak bisa dicabut dari sarungnya. Nah, itu gara-gara apa? Mungkin karena ketika setelah memakai perawatannya salah, sehingga golok tersebut tidak bisa dicabut dari sarungnya. Nah, mungkin pembahasan itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, Hadi Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.